Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama kami di acara Ngobras, Ngobrol Ramadan Santai bersama PC Fatayat NU Bangil. Ramadan bulan dakwah, Ramadan bulan literasi. Saya, sahabat Vivin, akan menemani pemirsa semua selama 30 menit ke depan dengan mengisi puasa ini penuh dengan makna. Hari ini kita akan berbicara tentang perempuan dari mimbar ke media. Dengan narasumber Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Bangil, sahabat Arafah Eshum, MPD. Aktivitas beliau sangat banyak, sahabat. Beliau adalah seorang pengacara, bukan begitu, sahabat ya? Iya. Pengangguran punya acara tentunya ya. Beliau lagi dekat-dekatnya ini sama Bapak Hotman Siparis. Waduh. Bahaya ini. Sahabat Arafah. Iya. Menurut panjenengan ini nggih, dari perempuan dari mimbar ke media ini, dalam konteks hari ini nih, bagaimana sahabat melihat peran strategis dakwah perempuan dari mimbar ke media digital? Baik, terima kasih sahabat Vivin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk kita semua. Semoga kita semuanya diberikan kelancaran dan ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat Vivin atas pertanyaannya. Baik, Ramadan ini memang disebut bulan dakwah karena bulan ini adalah bulan kita mendekatkan diri kepada Allah, kita sering berkomunikasi kepada Allah, atau dikatakan sebagai bulan ilahiyah. Ya, karena di ayat pertama turun ini juga disebutkan bahwa ayat pertama ini berbunyi Iqra, ya, kata pertama ini Iqra yang diartikan bacalah. Nah, bacalah ini berarti mengandung anjuran untuk kita membaca realitas baik ayat-ayat kauliyah maupun kauniyah. Nah, dalam hal ini berarti agama Islam ini memang betul-betul agama literasi sejak awal, ya. Untuk itu kita sebagai daiyah ini harus betul-betul paham tentang bagaimana kita literasi atau kemudian sering membaca dan seterusnya, baik itu membaca realitas maupun membaca buku-buku atau kajian-kajian keilmuan yang ada. Nah, menurut Kementerian Informasi Republik Indonesia ini disebutkan bahwa penetrasi pengguna media digital ini luar biasa besar. Ada 70% populasi masyarakat Indonesia ini menggunakan media digital sebagai bagian daripada kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu ini adalah merupakan peluang besar bagi dakwah perempuan untuk mengambil sisi bahwa tidak hanya kemudian berada di mimbar-mimbar yang sebagaimana kita lakukan. Jadi dakwah itu tidak hanya di mimbar. Mimbar ini dalam arti dulu masjid itu offline sebagai jadi masjid itu dulu adalah pusat memberikan informasi. Jadi pusat dakwahnya di masjid. Hari ini media digital ini bisa dilakukan di sana sebagai mimbar kedua atau mimbar baru. Nah, hal ini membuat kita jadi harus mengkreasikan dakwah kita hari ini disesuaikan dengan konteks kebutuhan masyarakat yang serba digital. Dan dakwah perempuan ini harus update. Ini harus dengan jalan yang baik, ya, dan juga mau itu hasanah atau nasihat-nasihat yang baik dengan jalan hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Ini sahabat, apakah dakwah perempuan ini masih terbatas pada ceramah atau sudah bergerak menjadi gerakan pencerahan sosial nih? Ya, baik. Jadi dakwah kita itu tidak boleh hanya retorika. Dakwah di sini harus
membangun tadi ya, membangun kesadaran. Karena apa? Kalau hanya sebatas retorika maka tidak akan masuk memberikan pencerahan atau penyadaran di masyarakat. Karena dalam Islam itu sebenarnya mengajarkan tentang transformasi sosial. Jadi NU pun itu mengajarkan transformasi sosial. Islam itu identik dengan perubahan sosial, ya, gerakan sosial. Sebagaimana juga tokoh-tokoh kita seperti Gus Dur ini menyampaikan bahwa nilai Islam itu adalah yang mencerahkan, yang membela kemanusiaan. Dalam konteks fatayat, dakwah itu yang seperti apa? Yang pertama itu adalah literasi keluarga. Ini dakwah fatayat ya. Jadi literasi keluarga ini harus dilakukan. Yang kedua, perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak. Ini juga termasuk dakwah fatayat. Ini dalam rangka sesuai ini dengan tidak porsi, hanya retorika ya. Sesuai dengan porsi kaderisasi yang fatayat usianya itu, sahabatnya. Ya, betul. Jadi ini tidak sebatas retorika, tapi disitulah kita melakukannya. Ini dakwahnya sampai di situ. Kemudian yang berikutnya kita juga melakukan sosialisasi atau pendidikan tentang anti pernikahan anak. Kemudian pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Ini juga bagian daripada dakwah yang kami sebutkan sebagai dakwah penyadaran masyarakat atau transformasi sosial. Jadi tidak sebatas retorika. Lah dakwah fatayat ini harus belajar ya, harus belajar melihat realitas di masyarakat. Tidak hanya sebatas kata-kata disampaikan di mimbar maupun di media-media sosial. Di tengah derasnya nih sahabat, di tengah derasnya disinformasi dan narasi keagamaan yang ekstrim saat ini, bagaimana nih posisi dakwah fatayat ini sebagai penjaga moderasi? Baik, terima kasih. Jadi memang hari ini menurut data Badan Penanggulangan Terorisme ya nasional ini menyebutkan bahwa mereka yang kemudian ekstremisme, jadi aliran yang kemudian ekstremisme ini memang banyak menyasar perempuan dan anak muda lewat media sosial. Lebih banyak ke sana. Ini data yang diperoleh daripada Badan Penanggulangan Terorisme secara nasional dan ini terjadi ya. Nah, perempuan di sini dakwah perempuan terutama dakwah fatayat ini harus justru menjadi benteng daripada ekstremisme. Karena sebenarnya Islam itu ramah. Islam itu sangat ramah terhadap siapa saja, tidak hanya manusia tapi juga makhluk yang lain. Nah, ini harus dihadirkan. Wajah yang ramah itu harus dihadirkan di media sosial agar tampilan-tampilan wajah Islam yang garang, kemudian yang keras begitu, ini sedikit demi sedikit harus digeser dengan keramahan itu. Jadi rahmatan lil alamin begitu. Nah, seperti yang panjenengan jelaskan barusan nih, strategi fatayat memasuki ruang tersebut secara elegan dan substantif itu bagaimana kira-kira? Fatayat di sini sebagai daiyah ya. Jadi kalau mau memasuki ruang-ruang digital kan harus menarik ya. Kalau tidak menarik ditinggal. Apalagi sekarang eranya era Gen Z. Gen Z itu kan tidak suka yang panjang-panjang. Sebenarnya ini dialog kita agak panjang, tapi semoga ini masih didengarkan ya. Jadi yang pertama memang harus literasi. Literasi itu yang pertama. Jadi literasi itu bagian daripada kita belajar. Daiyah itu tidak cukup hanya mengutip, tapi memang harus belajar, ya, belajar, membaca dan seterusnya, mutolaah dan melihat realitas. Ini adalah dakwah fatayat. Yang kedua harus estetik, ya. Jadi tampilan sekarang harus estetik. Jadi pengajian-pengajian itu harus dikemas seestetik mungkin dan kebutuhan Gen Z begitu ya. Karena memang populasi Gen Z itu luar biasa sekarang. Ini tahun Gen Z ya. Jadi makanya Indonesia Emas itu 2045 ini kan puncak-puncaknya usia produktif karena memang didominasi Gen Z. Untuk itu kemasan konten kita ini harus disesuaikan dengan Gen Z juga begitu sahabat. Nah, ini penting. Yang berikutnya ya harus argumentatif. Jadi selain estetik ya harus argumentatif. Artinya semua yang kita lakukan ini memang berdasar begitu ya.
berdasar, ini maksudnya menggunakan logika dan argumentasi yang baik, selain semua yang kita sampaikan ini bersanad. Ya harus ada sesuai dalilnya itu ya. dan seterusnya, ini harus ya, karena itu bagian daripada khazanah NU, ini wajib bersanad. Berhubungan dengan sanad nih ya, berakar daripada nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bagaimana standar materi dakwah yang harus dijaga agar tetap moderat dan mencerahkan umat? Ya, jadi ada pegangan yang sangat-sangat krusial yang wajib dipegang oleh dakwah fatayat, dakwah perempuan ini ya, yaitu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira nilai-nilai itu nilai yang memang betul harus diinternalisasikan, dipakai betul oleh dakwah fatayat, dihadirkan di media-media sosial. Yang pertama adalah nilai-nilai, yang pertama nilai tawasud ya, nilai moderat. Yang kedua nilai tasamuh atau toleransi, kemudian nilai tawazun atau seimbang, dan iktidal atau tegak lurus. Nah, ini adalah yang wajib ditampilkan. Jadi dakwah perempuan fatayat itu harus yang tidak sembrono. Jadi la tafrid wala ifrat. Ini maksudnya la tafrid itu tidak sembrono atau tidak kemudian. Jadi setiap apa yang disampaikan juga harus berdasar. Ya? Harus berdasar. La tafrid wala ifrat. Jadi tidak sembrono, juga tidak berlebih-lebihan. Jadi berlebih-lebihan ini maksudnya begini. Yang harus kita tampilkan itu tidak Islam yang misalnya ibadah tok, tapi melupakan kewajiban keluarga. Ini kan berlebih-lebihan. Nah, ini tidak boleh ditampilkan. Yang ditampilkan adalah bahwa Islam itu ummatan wasaton, sebagaimana itu juga di ayat Al-Quran. Islam itu ya ummatan wasaton, umat yang di tengah-tengah, yang moderat tadi, gitu loh. Betul. Sehingga jangan yang terlalu sembrono atau mengabaikan. Mungkin Ngenteng, lebih kepada ngentekno begitu ya. Ngentekno. Jadi ya sudah, pemikirannya terlalu bebas dan seterusnya, sehingga mengabaikan yang kewajibannya adanya Allah, juga kewajibannya justru ya, misalnya secara syariat begitu ya. Sebagai istri atau sebagai ibu kan semacam itu. Ada juga yang kemudian tadi terlalu berlebihan, jadi terlalu berlebihan macam-macam, sehingga terlalu keras ya, agama yang ditampilkan wajahnya terlalu keras. Nah, ini tidak boleh ditampilkan gitu ya. Oke. Terus apa nih tantangan terbesar saat ini, sahabat? Ya. Sebagai dakwah perempuan di tingkat akar rumpun hari ini nih, tantangan terbesarnya apa nih? Saya kira begini ya. Jadi dakwah fatayat itu, atau dakwah perempuan lah yang lebih umum ya, itu memang ada berbagai tantangan ya. Misalnya tekanan publik itu agak lumayan ini ya, lumayan pressernya luar biasa. Misalnya dakwah perempuan itu terlalu banyak disoroti, jadi lebih banyak disoroti kalau perempuan. Yang pertama mungkin karena ada pertentangan antara misalnya perempuan itu sebaiknya di rumah, tidak tampil di publik. Ini juga masih jadi perdebatan ya. Nah, ada yang menyetujui, ada juga yang tidak. Ini juga jadi tantangan. Yang kedua, perempuan di sini ini juga biasanya ini disoroti perilakunya ya. Sama sih sebenarnya laki-laki. Iya, misalnya ada kita lalai ya mendidik anak di rumah ternyata, dan itu informasinya bocor ke media sosial, ini sudah viral dan kemudian dihakimi, ada tantangan kan begitu ya, sehingga kemudian ada justifikasi dan dihakimi oleh netizen dan seterusnya. Ini kan juga bagian dari tantangan, selain bahwa stereotip perempuan tuh masih melekat begitu. Jadi perempuan masih dicap itu masih harus begitu. Di rumah doang, betul. ngurusin rumah tangga aja. Nah, itu masih gitu, begitu. Ini jadi tantangan. Nah, ini yang sepertinya kita harus sering-sering edukasi dan seterusnya, bahwa perempuan juga punya kesempatan yang sama. Apalagi populasi perempuan itu lebih banyak untuk saat ini. 50% lebih dari populasi laki-laki Indonesia. Sehingga kalau tidak digerakkan sebagai pendakwah, kan eman begitu loh. Benar. Harus diberikan paling enggak kan harus gini, sahabat, harus ada pendidikan untuk perempuan ya. Jadi kalau memang dirasa sahabat-sahabat kita di luar sana mampu untuk ke arah sebagai dakwah, apa salahnya kan kayak gitu. Betul. Sebenarnya banyak potensi, hanya mungkin belum diberikan kesempatan. Oke. Bagaimana membangun solidaritas dan jejaring antar daiyah agar tidak berjalan sendiri-sendiri nih, kalau di lingkup
dakwah fatayat ini bagaimana sahabat? Iya. Biar antar dakwah dari satu tempat ke tempat itu saling Betul. berhubungan. Jadi memang kelemahan kita di situ. Kadang-kadang dakwah itu berjalan sendiri-sendiri, jadi heroik sendiri. Jadi menjadi bahasa pahlawan sendiri. Jadi melejit tapi sendirian. Jadi tidak by tim gitu ya. Beda kalau kita tim. Kalau tim sebenarnya lebih cepat ya. Penetrasi informasinya itu bisa lebih cepat, kemudian lebih terstruktur, sistematis, dan jangkauan bisa bagus. Kalau ini kan kita sendiri-sendiri. Selama ini misalnya mohon maaf, anggap saja fatayat sendiri, kemudian NO misalnya mengadakan sendiri, dan ini tidak tersentral. Ini memang butuh dievaluasi ya. Jadi cara dakwah kita paling nggak harus sistematis begitu. Karena selama ini yang mengisi platform-platform yang ya di media sosial itu yang viral itu justru sebelah. Ngapunten. Jadi yang viral justru bukan dari kita ya. Bukan dari kita. Jadi ini juga dievaluasi sih. Iya, bagian betul. daripada evaluasi dakwah kita. Ini apa yang terjadi? Karena Butuh komunikasi ini antara pimpinan betul. ini, sahabat. Mungkin melejit sendiri-sendiri. Nah, kalau sendiri tapi kan tidak terwadah ya, tidak terwadahi. Harus kita mewadai harusnya. Iya, betul. Kira-kira nih apakah Ramadan ini bisa menjadi momentum kaderisasi dan upgrading kualitas intelektual para daiyah di lingkup fatayat kira-kira sahabat? Saya kira sangat mungkin ya. Karena sekali lagi bulan Ramadan sebenarnya adalah bulan dakwah. Jadi bulan orang itu membuka mata dan telinga untuk mendengarkan ya. Kan memang bertaubat, kesempatan untuk bertaubat. Jadi semakin sering diingatkan ini kesempatan ya, kesempatan kita untuk kemudian mengambil peran di dakwah begitu ya, di dakwah di bulan Ramadan ini. Ini jadi kesempatan, jadi untuk belajar, upgrading, memberikan nuansa baru atau warna baru bagi masyarakat, terutama di media sosial mungkin. Ini kayaknya yang paling mungkin bisa kita lakukan di dunia digital atau media sosial sesuai yang targetnya kita ya. Iya, betul. Bagaimana memastikan dakwah ini agar tidak hanya menyentuh emosi tetapi juga berbasis literasi dan argumentasi ilmiah? Iya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dakwah fatayat, dakwah perempuan harus membaca. Tidak hanya mencuplik. Kalau nyuplik ayat itu gampang. Tapi kalau literasi, membaca, belajar mutalaah itu memang agak susah ya. Nah, biar yang kita sampaikan, ngapunten, itu tidak dangkal ya, tapi mendalam gitu ya. Informasi yang kita sampaikan ini mendalam dan bisa diterima masyarakat dan masuk di akal kita gitu ya. Kalau misalnya ngapunten dakwahnya Gus Baha itu kan sangat rasional ya. Dia menyampaikan keilmuannya itu dengan retoris yang yang memang santai tapi sangat mendalam. Nah, seperti ini yang seharusnya dakwah fatayat juga harus lakukan karena memang keilmuannya ya. Kita nggak bisa menyamai Gus Baha, tapi mungkin kalau kita mau belajar, jadi konten-konten dakwah itu bisa sangat berkualitas, tidak hanya kuantitas tapi kualitas. Meskipun sekarang begini, sahabat Vivin, kita itu kan kadang-kadang ngejar algoritma sehingga kita ngejar kuantitas ya. Jadi setor, yang penting aku setor konten. Itu tetap harus kita perhatikan. Tetapi kualitas harus kita jaga juga. Jadi nanti biar tidak ada narasi-narasi ngapunten. Selama ini kan yang terjadi di masyarakat, terutama ngapunten di sebelah itu, kenapa kemudian banyak generasi muda dan ibu-ibu atau perempuan itu yang terseret ke ekstremisme itu karena pondasi agama mereka kurang kuat. Yang kedua, memang di situ ada model dakwah yang kemudian memang terstruktur, ada buzzernya dan seterusnya, dan potongan-potongan ayatnya rata-rata memang yang potongan ayat kan untuk mereka berbuat sesuatu mungkin dari potongan itu, dan mendukung tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan. Ini pakai potongan ayat tanpa konteks begitu ya. Nah, ini tidak ditelaah dari satu ayat penuh itu seperti apa. Nah, ini yang terjadi, tapi ya dikonsumsi begitu loh. Nah, karena kurang keterbatasan keterbatasan pondasi awal agama dari dasar keluarga itu, sahabat. Dan hari ini Gen Z itu cari
informasi agama itu dari internet. Iya betul. Nah, ini kan harus kita, karena kondisinya begitu, maka kita yang harus Salah produksi satunya gitu ya. seperti itu. Peluangnya begitu. Benar. Iya. Harus lebih penguatan. Betul, ya. Terakhir ini sahabat, sebelum kita tutup nih, pertanyaan terakhir buat sahabat untuk kemudian sahabat uraikan kira-kira visi besar sahabat Arafah nih selaku ketua PJ ini terhadap para perempuan sebagai penjaga narasi keagamaan yang menyejukkan di masa depan. Kira-kira apa nih? Yang pertama, dakwah fatayat atau perempuan itu harus berpegang teguh kepada yang jelas. Yang pertama memang ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tadi sudah disampaikan di depan bahwa nilai-nilainya sangat humanis, sangat moderat, sangat manusiawi begitu ya, lebih tepatnya. Itu yang harus dibangun. Itu harus dibangun oleh dakwah perempuan. Itu harapan kami. Jadi nanti ini kami berharap tim Fordaf PC Fatayat NU Bangil ini nanti membawa warna-warna Islam. Jadi wajah Islam itu Islam yang ramah gitu. Dakwahnya ramah. Selain estetik ya, dakwahnya ramah, bisa diterima masyarakat, bisa diterima Gen Z, ini harapan ke depan. Dan kita mengisi ruang-ruang, apakah itu platform-platform digital itu ya, apakah TikTok, IG dan seterusnya, itu nanti akan kita isi dan bisa memberikan, yang harapan terakhir ini bisa memberikan pencerahan dan juga membangun kesadaran publik termasuk transformasi sosial. Dan dakwah kita itu yang by media sosial. Selain itu kita dakwah kita yang tadi ya, kita juga akan melakukan transformasi sosial lewat tadi literasi keluarga, kemudian pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian edukasi anti pernikahan anak, kemudian pendidikan ekonomi atau pemberdayaan bagi perempuan pelaku UMKM atau pendidikan UMKM berbasis komunitas dan seterusnya. Itu yang bagian dari dakwah kita juga, yang harapannya sih di 4 tahun ke depan ini kita tercapai begitu ya, tercapai bahwa model dakwah kita begitu juga ya. Jadi gak melulu bicarain tentang agama itu harus semacam ini, semacam itu, tapi kompleks dakwahnya semuanya yang berhubungan dengan literasi, dengan keislaman juga, daripada dakwah, berhubungan dengan ekonomi juga. Karena dakwah tanpa ekonomi juga omong kosong begitu ya. Kita butuh ekonomi begitu. Jadi ini kita bangun bersama-sama begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Arafah sudah menemani kami untuk melakukan kegiatan yang yang akan kita secara berkala. Ngobras ini akan kita lakukan secara berkala sahabat. Selama Ramadan ya. Selama Ramadan ini ngobrol Ramadan santai bersama PC Fatayat NU Bangil. Tapi bermakna. Santainya harus bermakna. Harus bermakna. Ramadan bulan dakwah, Ramadan bulan literasi. Jadi tidak hanya berpuasa, tidak hanya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan ngobrol semacam ini yang ada maknanya, yang ada ini kan bermakna buat kita perkembangan zaman kajiannya. Seorang perempuan, seorang ibu itu harus semacam ini kan gitu nggih. Itu juga masuk ibadah juga. Baik pemirsa semuanya, sahabat Fatayat di seluruh Indonesia, bertemu kembali nanti bersama kami di Ngobrol Ramadan Santai PC Fatayat NU Bangil di episode berikutnya. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.